katanya kan kalau bulan-bulan Syuro itu kan banyak sekali yang ngubah-ngubah jimat. Lah, kalau menurut Mas Ganang, misalkan memegang pusaka, itu cara merawatnya sih gimana gitu loh. Kan juga banyak juga yang tanya, oh, kayak kemarin Mas ada juga yang dari Papua apa ya, ya ke saya ngomong ini kan bulan Syuro katanya ini menurut Bang Marcel gimana cara Oh. merawat pusaka ketika masuk bulan Syuro. Lah, ya bingung ya. Apa dikasih jangan kacang atau dikasih tegean Nih. gitu. Gini yo. Untuk cara merawat pusaka menurut versi Mas Ganang. Sebenarnya kayak gini. Kita tarik logisannya dulu, ya. Kita bicara secara logis, ya, yang rasional dan nyata saja. Kenapa keris peninggalan leluhur kita harus kita kasih minyak? Nah, iya. Ya, kan pertama atas dasar takutnya berkarat dan terkikis dan habis. Ya. Dengan adanya dikasih minyak seperti itu, katakanlah oli lah ya, kan minyak kan mengandung ya minyak. Kan sama saja mengawetkan besi, apalagi itu besi itu tua. Apakah oli sih? Loh, minyak itu kan mengandung. Justru yang menjadi saya katakan sih problematika zaman sekarang ya. Orang-orang yang memiliki pusaka apalagi ya misalnya keris itu, minyaknya itu seolah-olah kayak dikhususkan. Kan seperti itu sebenarnya pakai minyak apapun supaya dia awet kan bisa. Ya. Kenapa dia harus khususkan minyak ini, harus minyak ini, nggak boleh yang lain ya gitu. Itu satu, kita bicara masalah kelogisan, kenyataan. Saya yakin itu sepakat semua, ya. Cuma terkadang di sini ada yang meminta dikhususkan. Ya. Iya. Itu. Contohnya itu imbuhan-imbuhan yang memberi saja. Contohnya, ya nak bisa ya deminyaki cendana ya, kan? Itu kan kemauan kita, bukan kemauan kerisnya. Iya. Lo kerisnya keris baik lah, kan? Benda mati lah ya. Ya. Memang kalau panjenengan tanya, Mas Ganang sebenarnya percaya apa sih karo jimat? Percaya apa sih karo pusaka? Saya mempercayai ada benda yang memang bertuah. Betul. Saya percaya 100%. Benda bertuah saya percaya 100%. Namun saya tidak suka dengan sesuatu yang dibesar-besarkan. Oh iya. Cocok. Paham ya? Paham. Contohnya batu ini bisa bikin ngejeling. Udah bikin terbang. Belut putih. Nah, itu kan sesuatu yang memang dibesar-besarkan. Saya tidak senang dengan hal tersebut. Namun kebanyakan para spiritual sekarang ya, itu ngomong seenaknya sendiri tanpa ada dasar. Tambah ada pakem ya. Dan ditangkap oleh orang yang memang buta spiritual dan dimakan mentah-mentah. Betul. Tanpa kritis dengan maksudnya apa sih ini gitu kan. Kalau jenengan tanya, Mas Ganang sebenarnya merawat benda apa sih? Pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Mas, kira-kira jenengan punya benda apa yang dirawat sih? Oh, gede banget. Namanya Wahyu Ek. Gede. Jujur teman-teman, saya pribadi dulu mungkin saya pernah sangat seneng banget dengan benda-benda seperti itu. Koleksi lah ya Mas. Koleksi Pada masanya. Namun setelah rumah saya sempit, ya saya bingung taruh di mana. Akhirnya saya memang berikan ke yang lebih senang merawat. Jadi bukan berarti saya tidak senang. Ya saya senang, cuma memang ada hal lain yang mungkin lebih diperlukan di ruangan tersebut. Iya. Itu satu. Yang kedua, mengingat saya itu pergi setiap malam, istri saya tinggal di rumah sendirian, ya. Saya takutkan barang tersebut menjadi bumerang di pikiran istri saya sendiri. Jangan-jangan itu gerak sendiri, mabur sendiri. Iya. Itu. Yang ketiga, anak saya yang lagi aktif-aktifnya. Mengingat benda pusaka biasanya terbuat dari batu meteorit. Ya, logam. Logam-logam itu memang membahayakan sekali bila mana sampai menggores luka, mengores kulit kita
Sampai Dan luka. takutnya malah timbul tetanus. Seperti itu. Jadi saya simpulkan bukan berarti saya tidak suka, namun banyak hal yang harus saya pertimbangkan untuk saat ini ketika saya harus memiliki benda-benda yang mungkin untuk membahayakan untuk saya sendiri, istri, dan keluarga lah, intinya seperti itu. Paham ya? Paham. Paham. Nah, terus mengenai Mas, wafak logam mulia. Oke. Kan sempat Mas Gana ngomong dikasih harum, iya kan? Sebenarnya itu bukan dasar perintah dari sananya. Ya. Itu sebagai kita agar senang memegangnya. Oh iya, maksudnya biar kita misalkan memegang itu bau apa kan ya? Nah, Ini yo. makanya baunya yang parfumin jenengan saja. Ya. Biar ya agak wangi lah. Ya, Diciumkan wangi. secara agama pun Islam memang tidak pernah melarang wangi-wangian, memang Ya, itu dianjurkan ketika sholat, karena informasinya sunahnya itu malaikat akan mendekat ya ketika Ya. berbau wangi. Ketemu pacar Pak, parfuman masa ketemu Gusti Allah Ya, parfuman. pun tidak ada wangi-wangian khusus yang memang harus diperintahkan. Seperti itu teman-teman. Ya, ini Don. Ini banyak bener nggak apa-apa Mas ya. Ya. Menurut Mas Blendas ini ya. Ini kan tadi berbicara masalah wewangian. Wangi-wangian. Ya, menurut Blendas ini gimana? Kalau misalkan saya habis ngebek, itu kan pasti wewangian ebek itu kan identik dengan kalau anaknya dukun. Oh, Pasti banyak sekali yang ngomong kayak gitu ke saya, Don Dos. Menurutmu saya harus gimana, Don? untuk masalah wangi-wangian sebenarnya itu opsional. Ya. Kalau lah orang Indonesia sukanya baunya bau kemenyan, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah kan orang-orang yang dengan pikiran yang Dangkal. pendek, dangkal, yang menganggap wangi kemenyan itu identik dengan dukun. Ya. Kenapa Kando. tidak mengganti mindset dia wangi-wangi menyan itu khas identik Indonesia loh gitu. Sedangkan misalnya di Arab Saudi sana dia suka yang bau kasturi mungkin, gaharu. Walaupun di Indonesia ada gaharu, cuman kan penyebarannya nggak luas. Kan seperti itu. Nggak masalah sih sebenarnya. Mau ebek, mau kiai yang baunya Enak banget Bun. baunya kemenyan nggak masalah. Kalau selagi dia suka, ya fair-fair saja. Soalnya kan saya ngomong ke bapak saya, Bismillah. misalkan, Pak, Monggo lur. bau kayak gini, banyak yang ngomongnya, bilang itu dukun. Bapak saya ngomong apa-apa, cuma diem. Tapi beda lagi, maksudnya kalau semisalnya bau itu memang mengganggu Enak lingkungan banget. masyarakat, kebanyakan orang terganggu dengan bau tersebut, ya alangkah baiknya dikurangin ataupun ditinggalkan, karena memang sudah mengganggu. Seperti itu. Itu mengenai budaya dan kepercayaan yang sudah Betul. ditanamkan ratusan tahun. Ya susah dihilangkan. Walaupun di zaman apa yang milenial apa Gen Z sekarang bau-bau seperti itu sudah sangat asing di hidung mereka itu. Iya. Itu Bob. Udah paham Bang. Oh, makanya Saya kembali lagi ke pertanyaan pengobatan Mas. Mengenai Saya Obat. ke siapa nanya? Mas Ganang. Oh, Mas Ganang. mengenai obat-obat yang tersedia di rumah herbal, apakah segala obat untuk segala penyakit atau memang obat itu untuk dikhususkan obat apa gitu? Hebat temen segala penyakit. Ya misalkan berarti segala penyakit apa aja ada obatnya maksudnya loh. Biasanya ini Oh, mbok satu obat buat segala penyakit. Aku sih minta ke itu Mas. jumlah obat yang saya miliki itu ada 16 jenis Kalau semua totalnya. sekarang Ya, sekarang saya hitung itu ada 16 jenis yang dalam bentuk kapsul teh. dan 12 jenis dalam bentuk teh. Oh iya. Bukan berarti obat yang dari Mas Ganang untuk obatnya Babaya enggak. Memang contoh, saya golongkan untuk bagian besar saja Mas Diki. Contohnya, bagian saraf. Ya, kita pakai biasa pakai Supernatural. Saraf meliputi
Contoh Stroke. mata, ya itu masuk ke saraf mata masuknya, saraf terjepit, terkilir, ya terus cengeng, encok itu masuk, Stroke bahkan. stroke itu masuk. Terus ya intinya semua yang berhubungan dengan saraf Nah, itu saya golongkan menjadi obat yang namanya supernatural. super natura, bukan supranatura, super natura. Terus bagian penyakit dalam, liver, Hati, ginjal, hati, darah. jantung, saya bagikan menjadi natura aktif sel, namanya natura aktif sel. Sel gitu. Contohnya ya, itu pun akan didampingi dengan teh yang dikhususkan, Mas. Oh, ya. Contohnya natura aktif sel, sakitnya ginjal, berarti dengan teh lansigin Untuk ginjal. untuk ginjal. Misalkan untuk paru-paru. Natura sel dicampur dengan bapiru, teh bapiru. Nah, untuk intinya seperti itu. Jadi ada pasangannya, bukan berarti sakitnya apa terus sekarang dewek, enggak. Ah, ini Mas, yang paling penting berarti dan banyak sekali yang WA ke saya. Untuk obat perkasa ada apa enggak Mas? Lagi Ada, Waduh. ada, obat perkasa yang kayak gini? ada. Ya nanti saya jelaskan semua. Untuk mengenai itu di bagian organ dalam, pencernaan ada juga. Contohnya Khusus. detok khusus, jika Iya. Betul. khusus, terusan sehat lambung namanya tehnya itu untuk yang penderita lambung. Itu pun ada jodoh-jodohnya masing-masing. Itu. Untuk contoh penyakit anemia, Ini apa, Mas? darah. Oh, darah. Gatel, itu kan berhubungan dengan darah semua. Itu juga khusus. Nanti itu namanya Natura Oil Squad dan Gamin Gatuk. Jadi usahakan konsultasikan Apa yang disakit? yang Apa yang jelas. dirasa ya berarti ya? Jangan Mas saya beli obat. Kan kita tidak tahu. Bahkan untuk kanker sendiri jika memang mampu ada obat khususnya ya Mas ya. Kanker ada obat khususnya sendiri. Dan alhamdulillah hampir 80% sembuh. Cuma kanker kista, tumor, miom, Kita yang kelenjar getah bening, ya. Kita yang di nggak tahu, saya nggak tahu bisa. ya kan nanya. Di sini pun bisa ada kista, Mas. Oh, bisa. Ya bisa. Tapi kalau kista itu setahu saya identik. Lah ya kan pikiranmu sendiri. Membatasi. Gitu. Untuk kanker ya ada obatnya. Memang kalau kanker itu harusnya paket. Dan lumayan. Harusnya paket dan diminum selama 1 bulan atau 30 hari. Non-stop, tidak boleh terputus. Putus ulang. Kalau terputus 1 hari harus diulang. Itu untuk pengobatan kanker. Itu meliputi kanker otak. Kanker, ya semuanya yang berhubungan kanker sampai kelenjar getah bening pun. Itu saya masukkan ke itu. Paket kanker. Bukan kanker ekonomi ya. Itu. Nah, untuk perkasa. Nah, ya ini seneng ya oke. Oh, ini dulu. Masalah kehamilan. Oh ya. Memang perkasa dan kehamilan memang obatnya itu hampir-hampir sama. Bedanya cuma satu. Kalau yang untuk perkasa itu ada yang namanya teh profit dan obat rahasia. Karena belum dikasih nama. Obat X lah ya. Jadi Ya, kalau perkasa itu identik ke pria lah ya, Mas. pria. Nah, tapi kalau hamil itu kan ada. Nah, untuk profitnya itu untuk kesuburan. Pria wanita. Membaca, Mas. Kalau wanita ada yang namanya manjani, manjakan suami maksudnya. Oh. Ya ampun. Itu untuk paket wanita. Contohnya itu bisa dikonsumsi bagi mereka yang mungkin headnya kurang lancar. Ya. Terus ada permasalahan di rahimnya atau mungkin serviknya, kenang-kenang servik. Itu khusus organ reproduksi.
laki-laki dan wanita berbeda obatnya, jangan sampai salah, diingat baik-baik. Tapi untuk kehamilan sendiri juga terkadang misalkan yang jarang diketahui, misalkan nggak mau cek ke dokter ada kistanya kan kita nggak tahu gitu ya Mas ya. Kita harus obati kistanya terlebih dahulu, baru kita bersihkan rahimnya, baru kita masukin Obatnya. Nah, memang ada keuntungan tersendiri ketika beli promil datang langsung ke ya rumah KC, tim Rumah Herbal. Karena apa? Yang namanya kehamilan, itu bukan semata-mata hanya dikejar dengan obat saja. Iya. Ada beberapa mindset yang harus ditanamkan ke setiap pasangan, dan itu menurut saya 60% berpengaruh besar. Maksudnya saya maksud Ya. tutorialnya Pak gimana Mas? bukan tutorialnya. Maksudnya ada beberapa yang harus saya sampaikan untuk memantaskan diri untuk terhadap kedua belah pihak, suami dan istri, yang harus dijalankan, yang harus difikirkan, dan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, ketika memang langsung datang ketemu saya, itu saya ada beberapa mindset yang harus saya berikan terlebih dahulu, dan saya pastikan harus paham. Itu keuntungan ketika bila mana langsung datang. Memesan obat sama Ya. obat sama jenengan. Nah, terus setelah ada lagi itu mungkin mengenai kehamilan. kehamilan ya. Itu embel-embelnya itu harus ada mindset yang harus ditanamkan. Untuk anak kecil, Ya. sebenarnya saya sendiri tidak memiliki obat yang paten persis untuk anak kecil, kecuali vitamin untuk otak, perkembangan anak, dan untuk nafsu makan, dan untuk pertumbuhan. Contohnya ada yang datang dalam kondisi autis lah ya, Down syndrome. Nah, saya tidak memiliki obat yang pasti untuk penyakit tersebut, kecuali saya hanya memberikan untuk kesuburan otaknya. Mas, anak saya sudah 2 tahun belum bisa bicara. Iya. Saya ada obat herbal tetes, namanya itu Net Kids. Ya. Dan saya pakai dari Melvi kecil hingga sampai saat ini. Sekarang Melvi itu udah, anak saya ya, Melviano itu umurnya itu hampir 6 tahun lah, 5 tahun setengah. Ya. Boleh lihat sendiri badannya daripada yang lain. Ya. Nafsu makannya tinggi, namun tidak gemuk. Ya. Fokus ke pertumbuhan dan kecerdasannya luar biasa. Tangkas, cepat nangkap, dan gampang mudengan. Oh iya. Ya. Saya sudah meneteskan ke susunya Melviano itu dari kecil, itu yang namanya Net Kids itu. Itu yang kedua, alhamdulillah jarang sakit, daya tahan tubuhnya luar biasa. Imunnya ya selalu stabil berarti. Imunnya itu bagus. Terus yang ketiga, Jajannya banter ya. apa ya? Gampang mengerti yang disampaikan oleh kita. Oh iya. Diomongi manut bahasanya. Iya, langsung mudeng. Oh ya, ini kan nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Kira-kira berarti tangkas dalam pemikiran ya. Iya. Itu teman-teman. Ya, bila mana mungkin ada yang pertumbuhannya kurang anaknya, atau mungkin sudah 1,5 tahun belum bisa bicara atau belum bisa jalan, sebenarnya masalah pertumbuhan itu nomor 1 itu di otaknya. Untuk khusus bayi. Kalau itu sih berarti kadang-kadang rasa ingin tahunya juga meningkat nggak sih Mas? Luar biasa. Meningkat. Saya sering dikasih tahu, sering dikasih pertanyaan. Ya mungkin kalau nonton Facebooknya saya itu, Oh iya, yang Melvi tentang itu sering itu ya. bertanya-tanya yang aneh-aneh. Kemarin terakhir kayak gini, ya sungai sih terakhirnya di mana dan awalnya di mana? Itu kan
jarang sekali. Oh, bahkan ya itu malah yang jarang. dewasa juga nggak pernah memikirkan sampai jauh itu ya. Iya. Awalnya air itu dari mana dan berhentinya di mana? Itu, ini bisa mikir sampai sejauh itu. Itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Orang itu bikinnya dari apa sih? Ya ada itu ya. Itu Tanyanya harus ke Iya. Bang Marcel. Iya. Saya harus- Terus kalau Diajarin mati, pasti. kalau mati itu kemana? Mana? Katanya ada surga dan neraka. Sedangkan kita hidup kan tidak bisa lihat. Ya kalau buat jahatnya yang salah yang bikin kita hidup. Wah, pokoknya pertanyaannya luar biasa. Saya dapatkan dari dia dapatkan dari mana saya juga tidak tahu. Mungkin ketika bengong, Atau menonton Membayangkan. mungkin ya. nonton. ya membayangkan hal-hal tersebut. Cuma bebannya kadang-kadang katanya ketika sekolah, Melvi, ayahnya kerja apa? Melvi bingung jawabnya. YouTuber guru. Itu berapa profesi? Kayaknya bukan loh Mas. Iya, sebagian orang dibangun kan taunya kita kan YouTuber gitu. Cari hantu. Nah, yang cari hantu kan jarang. Cari hantu kayak temennya ya nggak kayak malu lah ya bang. Apa hantu cari-cari. Yo. Terus sampai mana tadi anak kecil ya? Iya, obat herbal untuk anak kecil. Ya. Terus untuk yang gila, Nah, Hmm. Kewarasan berkurang. itu banyak termasuknya yang datang ke Mahetan. Mas. ya datang ya. Pertama Itu kewarasan apa fungsi otaknya yang berkurang sih sebenarnya orang kayak gitu? gini mas, biasanya ya. Yang menurut orang itu sudah gila, sebenarnya dia tuh paham apa yang kita ucapkan, apa yang Oh, kita lontarkan, dia sebenarnya masih memahami. Hmm. Namun dia itu perlu tempat yang nyaman. Makanya sering ketika di bawah rumah herbal tenang, Tidak terjadi apa. tidak terjadi apa-apa, pulang kok ngamuk. Dan Oh. jangan sekali ngomong dengan orang yang kurang waras dari belakang. Lah, dikira saya itu punya ilmu yang hebat katanya. Padahal ya orang-orang yang seperti itu ada yang kena bipolar contohnya ya. Hmm. Itu mereka itu hanya membutuhkan dua, Tuhan. sentuhan yang lembut dan ucapan yang halus. Oh, mungkin si orang yang mengidap mohon maaf gila itu ketika di rumah penuh dengan tekanan ya. Ya, betul. Tekanan dari lingkungan yang mencaci maki, tekanan dari Keluarga orang bahkan. keluarga yang mungkin apa namanya? Alah, ngurus kok kesel temen ya bahasanya loh. Ya, apa Oh, namanya, gemblung. mengasingkan gitu loh, Membuli. yang pantas dia ngamuk di rumah herbal jor-joran gitu. Oh, monggo terserah arep ngapain gitu kan. Kalau orang kecanduan itu sih mas, Ada banyak juga itu. masuknya mudah kayak bukan beda kan sama orang Ya yang cuma stres gitu loh. hampir-hampir mas. Oh. Ada yang sudah kecanduan, obat-obatan terlarang, akhirnya halusinasinya tinggi, abreaksi namanya. Abreaksi adalah kondisi di mana alam bawah sadar itu Lebih Tinggi. mendominasi. mendominasi tingkat kesadarannya. Hmm. Contohnya, kita bisa melakukan pergerakan yang tidak masuk akal kayak kesurupan. Terus yang kedua, melihat sesuatu hal, mendengarkan Kalau ada bisikan. ada bisikan, itu Ya, masuknya Lagi abreaksi. sholat lihat dosanya orang. Nah, itu bereaksi. Tuh. Terus ada lagi yang terakhir ini. Hati-hati juga ini, belum ada yang tahu. Ada sindrom rasa sakit. Ya, yang tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Kalau itu banyak biasanya. Ini loh, sebenarnya tidak sakit, namun merasa dirinya sakit, Mas. Oh, Sakit secara kebatinan apa memang fisiknya kerasa sakit? Kayak contohnya, sebenarnya sudah dicek kemanapun, ya, itu nggak ada penyakitnya, nggak ada sakitnya. Ya. Namun entah kenapa ada sindrom otaknya itu mengirimkan sinyal bahwasannya di sini sakit. Oh iya. Paham ya? Sedangkan sinyal itu kan biasanya setelah misalnya disentuh Ya, baru kerasa kan itu Ah, ah. kan. Itu nggak disentuh nggak di apa tiba-tiba ngirim sinyal sakit itu. ya. Oh, Jadi seolah-olah dia itu merasa paling sakit, Pak.
saya sakit banget ini. Padahal yang harus dibenarkan itu Sindrom otaknya. iya, pikirannya. Mungkin dengan rehab Iya. ya, Oh iya. itu kan bisa dilakukan. Tapi kan kadang langsung mengambil keputusan kena santet, Ah, ini tuh pemikiran. fix kena santet. Orang Jawa harus apa-apa santet. Nah, kan itu ya. Di Jawa aja hilang Jawanya, tapi bukan bab yang itu sebenarnya, yang jangan hilang Jawanya. Tuh ya teman-teman ya. Terus apalagi mungkin yang mau ditanyakan lebih jelas. Apa yo? Kamu belum tanya, Dos. Tanya, oh. Gimana mau takut apa? Ya, pembagian obat udah, datang ke rumah hebat udah, pembagian jimat udah. Jadi udah semua berarti. Kalau tanya saya nggak apa-apa sih ini. Gitu. Ya wis, kita masuk ke kehidupan, Mas. Oh, kehidupan, ya. Jenengan yang Bro. mulai biasanya itu. Kalau kesel kehidupan apa? Ya, kalau kesah sih banyak keluhnya kamu. Alam semesta apa lah. Pelajaran yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Jangan. Misalkan tanya apa, silakan tanya ke Mas Ganang. Barangkali ada yang masuk jawabannya. Barangkali Mas Ganang bisa menjawab gitu loh. Barangkali yang ditanyakan oleh kamu itu pertanyaan yang sama yang dipikirkan oleh penonton. Kamu sih ngapa ya? Iya sih. Ada pertanyaan kok, belum kepikiran. Ya itu sebenarnya kalau tanya itu banyak Pak Dos. Cuman Iya. kan ya Bab yang berat-berat. mulai berat Dos kalau banyak saya. Mas Ganang ngerokok apa nggak bahaya? Ya bahaya. Tapi kenapa ngerokok terus? Tapi kenapa Mas Ganang ngerokok terus? Jadi kayak gini, Iya. kita yang paling tahu dengan kesehatan kita. Hmm. Kira-kira sudah pegah banget ya banyak minum airnya, air putih ditambah. Dikurangi dulu. Ya. Jangan mentang-mentang sudah pokok tujuh, boy. Kan, kan berarti kan itu yang tidak seimbang itu kesadarannya. Iya. Makanya dalam hidup nomor satu itu kesadaran. Dalam hal apapun, kapan jenengan harus makan, seberapa makannya, seberapa takaran minum jenengan, tidak usah berpacuan dengan Orang jenengan yang tahu yang paling pas buat jenengan. tahu takarannya. Pelajari hal itu. Berarti untuk tips agar kesadarannya itu tinggi itu gimana Mas? Karena kan orang juga sering sebenarnya kecil banget gitu. Lagi kan Jangan orang dewek banget. Ya kalau saya juga orang maksudnya. Banyak sekali kadang-kadang itu mepet ya gitu loh Mas. Ya tips agar kesadarannya itu tinggi, melakukan apa-apa biar sadar. Perbanyak oksigen dalam otak. Orang, kalau menurut saya lebih perbanyak ilmu. Ilmunya sih. Jawaban paling apik. Semakin banyak yang kau resapi, semakin banyak yang kau pelajari, maka semakin luas pula wadah batinmu. Ya. Dengan luas wadah batinmu itu yang akan menjadi dominasi tingkat kesadaranmu semakin tinggi. Betul. Ya kalau ngomong-ngomong ilmu ya kadang-kadang saya juga senang mendengarkan ya edukasi atau ilmu-ilmu apa gitu loh ya. Tapi kadang-kadang dengerin saya ngantuk Mas. Jadi gini loh, ini jujur Mas, kalau misalkan mendengarkan apa ya, kan nyambung nih, masih oh ya paham. Kan lama-lama kan mumet. Oh, fokusnya hilang. Iya pokoknya langsung ngantuk. Itu tahu nggak alasannya apa, Bang? Apa itu? Kemauan yang kecil. Ya. Kemauan yang kecil. Tapi semakin besar kemauan, mau serumit apapun ilmu pasti dipelajari. Ya, kalau kemauannya kecil gampang membatasi diri. Nah, Kalau alah ngantuk lah, membatasi diri. Padahal ya, investasi yang paling baik yaitu investasi apa? ilmu. Kesehatan, Itu nomor 2, Mas. ilmu. Ilmu dulu diperluas. Dengan kau memperluas ilmu, kesehatanmu pun akan bertambah, mengikuti. Ya. Saya kadang-kadang mendengar itu lama-lama ngantuk ya. Yang saya rasakan nih Mas, ini kan kita kehidupan dan saya lah ya. Saya mendengarkan ini kita ngantuk. Terus kalau misalnya nggak ngantuk mendengarkan itu bingung. Blank. Kan nggak ngantuk masih malam.
Ini apa ya? Saya sih sudah memaklumimu karena stunting ya. Lagi sih. Stunting siapa? Kurang gizi. Kurang gizi. Waktu Pertumbuhannya- kecil. Banyak lambat apa ya? Ya makanya sekarang ya mungkin anak jenengan yang baru lahir ya. Iya. 100 hari pertama anak jenengan di dunia itu mempengaruhi kehidupan selama di dunia. Ya, makanya yang menyusui, contohnya berikan ASI yang super. Super. Berarti konsumsinya. Berarti Bilang ngasih yang supernya jangan Dan dijelasin mas. Maaf. asli sebenarnya mau Ada pikirannya yang gede mudah. mas. bukan maksudnya nilai gizinya. Saya setuju itu. Nilai gizinya. Nah, nanti ada yang bertanya lagi, "Lah, boro-boro ngutuku iwak madang itu segede angel." Tidak harus mahal. Yang namanya gizi tinggi itu tidak harus mahal. Tempe, tahu, proteinnya sangat tinggi. Daun kelor. Daun kelor, Wah itu bagus banget. blek ketupuk, Ya. Apa itu? Katu deh. blek ketupuk. Aku tupuk. Ada ya, tupuk daun. Nah, Iya, itu, aku tupuk iya. ada apa? Ada. Lah itu kan banyak. Bayam, Nah, kalau itu kan kalau yang mengenai ASI mas, kadang-kadang juga ada orang yang melahirkan terus ASI juga nggak keluar kok. Kan harus disambung gitu. Sambung. Nah, tipe kan itu kan otomatis kan kalau susu-susu yang gizinya ini kan mahal. ya kan gini, pilihan sih itu ya. Berarti harus menjaga pola makan sebelum melahirkan. Kan ada beberapa faktor yang membuat air ASI itu nggak keluar. Ya, Tapi zaman dulu, Pasti asik keluar semuanya. iya nggak? apa kurang peres apa ya? Padahal dah. Enggak loh, kalau mau nyusun Anu. kan begini ini kan. Wis kadung entung di nempat. Nah ya itu juga faktor sebenarnya. Jadi kalau lagi hamil itu ya jangan teman-teman. Ya, tolong para suami, tolong. Kalau istrinya lagi hamil di stop dulu. Itu malah Jos, dianjurkan. Jos, dianjurkan Jos menyusui suami dan istrinya mendoakan di atas ubun-ubun. Biar anaknya kebagian. Itu kan bahasa gelontangan. Iya. Gitu. Nah, bercanda. Biar nggak kepanen. Nah, itu mengenai kehidupannya, intinya ya sudah saya sering jelaskan. Ya, sebenarnya kuncinya gampang. Ketika jenengan diperlakukan tidak enak, ya jangan memperlakukan hal tersebut kepada orang lain. Ya. Insya Allah, kalau jenengan sudah menerapkan hal itu, ya hidupnya lebih tentram, lebih tenang, lebih banyak bersyukur. Nah, ketika lagi dapat banyak banget masalah, sampai bertubi-tubi, yang harus diingat satu, hidup nggak lama. Berapa sih? 60, 70, kalau normal ya. Mentok 80 zaman sekarang. 80 juga udah tua banget. Udah top ya. Kenapa kita harus bertangis darah yang sejatinya bukan tempat tinggal kita yang asli? Ya. Jenengan tertipu. Jenengan itu tertipu. Berarti kan kesimpulannya, buat apa kita larut-larut dalam masalah? Nah, jenengan tertipu oleh dunia ini. Ya. Ini bukan tempat tinggal kita yang asli. Kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Jalanan. Ketika itu memberatkan, maka letakkan. Ya. Ya. Direm. Ketika itu membebani, ya tinggal. Simpel-simpel saja. Jangan jangan taruh duniamu di hatimu. Cukup di dalam genggaman saja. Nanti ketika berat duniamu lepaskan. Kalau masuk ke hati berat nanti. Terbawa Pastinya nanti. susah. Betul. Ya kok. Ini perjalanan lah ya. Hah? Ini perjalanan. Ya. Jangan pernah merasa paling susah di dunia ini. Ya.
masa aku susu tiba masalah tertimpa tangga, kegejuk, kejupak, kecikut, keciwit, Gitu wih Bang. gitu barang. Ya. Sebenarnya, ini kesimpulannya, sebenarnya kesulitan di dunia ini hanya ilusimu saja. Keluarlah dari sana, kita akan lihat pelangi. Semua masalah akan berlalu. Iya. Disaldi lagi. Sebenarnya kesulitanmu di dunia ini hanya ilusimu saja. Iya. Cobalah keluar. Dan lihatlah pelangi. Keluarlah dari sana. Nah, entah indah seperti apa di sana, Yang pasti kita sedang melakukan perjalanan. Itu. jangan menyalahkan waktu. Ya wis gitu terus Pasti. gitu. Sebenarnya kunci yang paling saya pegang dalam menghadapi masalah itu kata-kata dari Kiai Ambiah itu Mas. Apa sih? Yang bagaimana? Ya, yang 5 langkah itu bagaimana kita bisa cepat sampai ke titik ikhlas. Maka masalah itu akan selesai. Oh, bukan cinta satu malam ini 5 langkah. Kan tidak, ya memang itu penjelasan wis paling gamblang. Cuma stunting seperti ini kan nggak mudeng maksudnya loh. Yang stunting kan kurang mudeng. Ya, yang penting kan saya hamba Allah, Mbok. Mas. Lah, Katanya terkadang ketidaktahuan itu juga bagus. iya, makanya kalau kamu nanti salah paham, kamu boleh ngomong apapun karena kamu tidak berdasarkan ilmu. Ya. Nanti ketika kamu dihisap, alah bocor ora ngerti apa-apa, ngono, liwat bae. Lundos. Jadi banyak tahu pun banyak yang harus ditimbang. Banyak yang harus dilakukan. Iya. Sekarang misalkan bahasa kita bandingannya dengan orang yang mungkin kurang waras. Kita tahu bahwasanya meninggalkan sholat adalah sesuatu hal yang salah. Berarti kita harus menjalankan. Tapi orang tidak sepenuhnya. Iya. Orang yang tidak tahu itu Salah. orang maksudnya Secara pedewek. Secara pedewek. Ya enggak, terkadang ketidaktahuan juga Penting. Penting. kan dari mau tahu lah. Tapi jangan jadi patokan. Iya, juga. nanti kamu jadi orang yang tertinggal. Orang yang bodoh. Jadi orang yang Jangan hidup kan harus berkembang dan belajar. Iya kan, sebelum sampai kita mati, kita harus tetap belajar. tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Cina. Nah itu ya, apalagi sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa, ya teman-teman, Luar biasa dan mengerikan. dan mengerikan. Saya sekarang lihat ini cerita sedikit. Di tempat Wangon saya ini kan memang banyak sawah. Dulu buruh-buruh pada bekerja di sawah. Dengan datangnya musim panen, Yang pertama, apa ya, traktor. Orang yang dulunya mungkin pekerjaannya mencangkul sawah, sekarang sudah digantikan dengan mesin, mesin traktor. Panen. Panen. Ada mesin Menanam. namanya rontok. Dulu orang pada ngarit, gepiok, apa ya, kalau di daerah jenengan. Sekarang udah enggak. ya. Nah, mau nggak mau, kita kan harus mengikuti perkembangan tersebut. Ya, memang maju dalam teknologi, cuman apa sih namanya ya? Kasihan orang-orang yang dulu bekerja itu loh Mas. Nah, Ya. makanya itu kita harus Mau nggak belajar. mau, Mas. Iya ya. Walaupun- menerima. Ini contohnya kayak gini. Dulu ketika pertama ada ojek online, Iya. ya, semua kan Demo. demo besar-besaran. Tapi mau nggak mau, mereka harus mereka harus mengikuti perkembangan itu. Iya betul. Jadi ketika memang ada perkembangan, jangan gunakan energimu untuk membantah dan melawan ya, Mas. melawannya, Lawan. tapi ikuti dan pelajari. Sebisa mungkin malah justru pertama kali pertama kali sebelum mereka paham. Iya. Islam tidak pernah menolak yang namanya teknologi. Selagi itu bermanfaat bagi banyak orang, mencakup banyak orang dan luas, itu kita harus terima. Mengikuti kayak saya itu juga mengikuti terus walaupun ini Saya bayangkan saja, dulu ada nggak pekerjaan seperti YouTube? Kan nggak ada. Iya. Sekarang saya di sini, jangan lihat. Dulu harus ada RCTI. Indonesia. Iya, Susah seleksi. mungkin saja nanti ya anak kita ini ya Hmm. sudah sampai di mana masa tinggal cep udah kenyang perutnya gitu loh.
Oh, bayang cok. Makanan dalam bentuk hisapan mungkin bisa terjadi. Bisa. Ya, Harus. sekarang di luar negeri mungkin pekerja-pekerja kafe itu mas, yang pelayanannya itu sudah digantikan Robot. oleh robot. Nah, Iya. mau nggak mau kita harus mempersiapkan hal itu, apalagi khusus jenengan yang masih umurnya 10 tahun, Iya. 15 tahun, yang kira-kira jangkanya masih panjang, Panjang. secara umur lah ya Iya. maksudnya. jadilah pakar AI. Di tahun 2030, jenengan yang paling menguasai, jenengan yang paling berkuasa, Betul. Mungkin jenengan mereka paling top. paling top. Seperti itu. Sudah? Kayak gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya, kita ambil sisi positifnya saja, buang jauh-jauh negatifnya. Mungkin bila mana tadi obrolan kita ada yang menyinggung atau mungkin ada kepleset dalam ucapan, Iya. saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kita di sini belajar bersama-sama untuk menjalankan hidup yang lebih Baik. baik lagi dari sebelumnya. Ya, kesalahan datang dari diri kita sendiri, kebenaran datang dari Gusti Allah. Kalau seperti itu. Mungkin saya tutup. Terima kasih sudah stay nonton ocehan ngalor ngidul ini. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa nih? Hah? Salam sejahtera, salam Nusantara. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Swastiastu.